Di video sebelumnya kita lihat kita pakai transition di sini tapi belum kita bahas. Sangat simpel, si Vue.js ini nyediain atribut namanya transition dan nilai dari transition ini adalah nama yang mau kita gunakan sebagai prefix di CSS-nya ini. Nah, ini standarnya, jadi kita akan pakai konvensinya strip transition, lalu ada strip enter dan juga strip leave. Nah, masing-masing ini akan didahului atau prefix namanya dengan yang kita taruh di dalam atribut ini. Jadi kalau teman-teman naruh misalnya fades pakai S, maka di sini harus fades strip transition, fades strip enter, di sini juga fades strip leave. Jadi sekali lagi fade di sini adalah namanya, yang dia otomatis menghubungkan tiga kondisi. Jadi apa yang akan terjadi pada transisinya kita masukkan di strip transitionnya. Strip enter cukup jelas ketika kita masuk atau ketika kita mulai melakukan transisi, dan strip leave ketika kita selesai atau ketika kita meninggalkan transisinya tadi. Jadi teman-teman bisa naruh apa aja di sini, begitu juga dengan di sini. Ini hanya CSS biasa. Kalau teman-teman mau make kelas custom atau nggak mau ikutin konvensi seperti ini, saya akan kasih contoh seperti dari dokumentasinya. Saya akan ambil namanya animate.css di sini. Jadi ini intinya kelas-kelas CSS yang udah dibikin, kita tinggal pakai nama-nama kelasnya. Saya akan sambungkan di sini. Dia pakai CDN. Ups, kita ambil yang dari hostingan di sini, small CDN. Jadi ini contoh aja, intinya isinya ini nama-nama kelas seperti ini. Kalau kita mau bikin dia custom, jadi nggak ngikutin konvensinya ini, misalnya saya akan kasih nama transitionnya di sini, custom fade namanya. Nah, nanti kita tinggal daftarin nama custom fade ini di bagian view-nya. Kita tinggal tulis view.transition dan seperti biasa kita akan ada dua parameter, yang pertama nama dan yang kedua opsinya. Transitionnya kita udah kasih nama custom fade di sini, dan ada dua atribut yaitu enter class atau ketika kita memasuki dan juga leave class ketika kita meninggalkannya. Untuk enter class ada banyak sekali pilihannya di sini, teman-teman bisa pakai. Saya akan masukin bounce in down tentu dengan koma di sini. Ketika kita leave kita bisa pakai fade out right misalnya atau fade out up. Jadi kalau tadi ke bawah sekarang ke atas. Jadi ini dua atribut utamanya, yaitu enter class dan leave class. Setelah itu kalau syarat dari bagian animate.css-nya kita nggak boleh lupa di bagian kelas yang mau kita pakai, kita kasih nama kelasnya animated di sini. Jadi sebelumnya kita taruh dulu kelas animated di sini, karena jangan sampai nggak ada, dia nggak akan bekerja. Nah, kalau nggak ada kesalahan, kita reload, di konsol nggak ada error. Tentu dia akan lebih lama sekarang karena saya ngambil dua resource berbeda, satu dari CDN mana, satu dari CDN lain. Kita tunggu dia sampai reloadnya selesai. Kita klik member. Teman-teman lihat sekarang saya udah pakai efek dari si animate CSS. Jadi kalau di sini enter class-nya kita pakai efek, mana tadi, ini dia, kita pakai bounce in down, makanya dia kayak mantul ke bawah, dan ketika dia meninggalkan kelasnya dia kayak fade ke atas, hilang ke atas. Jadi ada banyak banget pilihan di sini, dan tentunya teman-teman bisa bikin custom atau bisa bikin sendiri. Nah, itu dia. Saya akan tambahin satu lagi, masih dari dokumentasi Vue.js juga. Kita bisa ada kelas lagi yang standar namanya stagger di sini. Jadi dia kayak bikin ngelambatin sesuatu. Kalau kita ke member sekarang, misalnya kita bikin input model di sini. Kita bikin filter sederhana. Model. Saya kasih namanya search di sini, dan di bagian ini kita kasih filter by search. Seperti ini. Jadi harusnya kalau kita coba search sesuatu sekarang, dia lama sekali ngambil CDN-nya. Nah, kalau kita ke member sekarang, ketika saya ketik B misalnya, saya ketik C, dia benar-benar langsung menghilangkan yang lain tanpa ada delay, tanpa ada
ancang-ancang sama sekali istilahnya. Nah, kalau kita mau pakai kelas yang saya sindir tadi, kita tinggal kasih namanya di sini transition, lalu namanya stagger, dan staggernya ini kita kasih nilai misalnya 100. Nah, jadi kita akan melihat efeknya nanti dia akan kayak nyangkut-nyangkut atau kayak lambat. Tentu teman-teman bisa cari formulanya biar dia halus. Saya akan tulis B di sini seperti yang teman-teman lihat. Jadi nggak selancar yang tadi. Jadi ini benar-benar kita ngasih efek, ada proses di situ. Nah, ini udah otomatis datang. Silahkan teman-teman pakai. Di dokumentasinya juga ada, tinggal dicari bagian stagger untuk transisi. Kalau mau kita bikin custom juga boleh. Tinggal view transition lalu diganti di sini jadi stagger juga, dan kita kasih fungsi dari staggernya berapa kecepatannya. Itu dia, semoga jelas tentang transition ini. Silahkan teman-teman bereksperimen. Sampai jumpa di bagian-bagian lainnya.